Karena ini kan mendekati itu ya, pilkada. Kami berharap Jakarta itu bersih, jauh dari polusi dan bisa hijau gitu, agar supaya masyarakat yang ada di Jakarta ini hidup sehat dan bisa hidup secara layak secara utuh lah keseluruhan. Ketika kita berbicara tentang taman, seringkali ngomongin aksesibilitas terpikirnya transportasi publik, terpikirnya encouraging para disability, tapi berbicara tentang orang yang bekerja nih gak punya pilihan selain ke taman tuh harus pas weekend gitu. Bagaimana kalau kita stres dan kita butuh tempat untuk relax setelah bekerja di hari kerja? Gak ada, karena tamannya tuh banyak yang tutupnya pas orang pulang kantor. Jadi aksesibilitas dalam hal jam operasional juga perlu ditingkatkan sih. Harusnya pemerintah kota itu walk the talk ya. Jadi jangan hanya bicara dari segi misalnya policy dan sebagainya. Kami sudah melakukan ini, kamu juga mengusahakan itu. Jadi misalnya jalur ini supaya bisa bersih dari pengguna kendaraan bermotor. Nanti ada persoalan penegakan hukum nih, penegakan aturan ya. Sudah ada aturan, nanti aturan itu jadi seperti hiasan aja gitu selama ini kan, tidak ada upaya untuk pastikan bahwa itu dijalankan, dipatuhi. Saya rasa untuk kota selevel Jakarta yang sebenarnya on par-nya itu udah kayak Tokyo gitu. Penduduknya hampir kurang lebih sama 35 juta. Pace yang kita punya sekarang ini sebenarnya masih belum cukup gitu. Kita harus benar-benar berpikir secara masif gimana caranya kita bisa mengubah kondisi yang kita punya sekarang. Dari yang tadi hampir 80%, 90% orang naik kendaraan pribadi, mulai pelan-pelan shifting ke transportasi umum secara masif. Dan itu tentunya hanya bisa dilakukan pertama dengan political will ya, kembali ke pemerintahnya sebagai mereka yang punya anggaran. Harapan kami soal pengolahan sampah di Jakarta pertama adalah capaian 100% pengurangan sampah sejak dari sumber. Artinya semua sampah yang timbul dari rumah tangga dan sumber lainnya bisa dipilah dan diolah langsung di sumber, sehingga sampah-sampah rumah tangga yang diangkut ke TPS ataupun ke TPA bisa seminimal mungkin, bahkan harapannya bisa 0% sampah yang diangkut ke TPS maupun ke TPA. Jakarta yang masih datang adalah berikan ruang berbicara pada masyarakat kota Jakarta. Penataan kampung mutu kita ayo duduk bareng sama-sama. Warga itu bisa kok diajak bicara, bukan dengan kata kutip orang kumuh itu harus dimusnahkan, enggak. Ajak bicara bagaimana rumah itu menjadi lebih baik, bagaimana lingkungan itu menjadi baik, kita gotong royong gitu. Kepada pemerintah nih ya, kami sebenarnya tidak neko-neko untuk karena kami tinggal di pesisir kan gitunya. Kami tidak pernah menginginkan rumah mewah di Jakarta gitu. Kami cukup pengen damai dan tentram tinggal di Pulau Pari. Kami hanya ingin mendapatkan legalitas tempat tinggal karena kami sudah hidup 7 generasi di sini kayak gitunya. Padahal kami tinggal di pulau ini jaraknya 2 jam dari Jakarta, dekat banget dengan ibu kota, tapi konfliknya Pulau Pari tidak pernah terselesaikan kayak gitu. Karena yang saya perjuangkan dan yang teman-teman Pulau Pari perjuangkan bukan hanya untuk generasi saya, tapi untuk generasi anak cucu saya ke depannya kayak gitu. Impianku dan teman-teman komunitas ragam identitas gender dan seksual adalah ya jadikanlah kota Jakarta yang ramah dengan isu yang ramah terhadap kawan-kawan komunitas gender dan seksual. Kita sama-sama memperjuangkan hak kita sebagai bagian dari warga negara. Kita tidak minta diinklusifkan, tetapi bagaimana caranya kita menikmati penikmatan hak asasi manusia secara setara, aman dan nyaman buat teman-teman. Itu sih yang aku harapkan, tidak ada lagi diskriminasi terhadap teman-teman komunitas. Karena ini kan mendekati itu ya, pilkada, Jakarta yang ramah terhadap disabilitas, inklusif, segala bentuk peraturan, perundang-undangannya harus inklusif. Maunya tuh dari teman-teman disabilitas membuat peraturan, kebijakan itu tentang identitas penyandang disabilitas khususnya Jakarta.
Pertama, orang yang sadar dan mau memprioritaskan isu penanganan iklim di Kota Jakarta, sehingga menyadari bahwa keberadaan alam itu hal yang penting. Keberadaan taman sebagai penyediaan alam di kota itu adalah hal yang harus diprioritaskan. Tidak bisa hanya membangun terus-menerus grey infrastructure-nya. Berarti pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang mau mendengar suara aspirasi rakyat. Tidak hanya mendengar, tapi melakukan kolaborasi, kerjasama dengan masyarakat. Karena masyarakat itu yang merasakan. Kita butuh juga pemimpin di Jakarta yang mampu mendengar dan memfasilitasi kelompok yang termarginalkan, terpinggirkan dari seluruh rantai hidup permasalahan sampah di Jakarta. Dari pemulung, dari pedagang-pedagang yang menggunakan plastik sekali pakai misalnya, sampai termasuk ya warga di rumah-rumah yang setiap harinya harus memilah sampah gitu ya. Pemimpin di Jakarta harus bisa mendengarkan aspirasi mereka gitu, sehingga peraturan ini didesain bisa diterima oleh warga di Jakarta keseluruhan. Pengennya pemimpin yang bisa pro sama kita lah kayak gitunya, yang bisa pro kepada masyarakat yang memang mengolah suatu wilayahnya kayak gitunya, termasuk kami warga Pulau Pari kayak gitunya. Kami berharap bahwa siapapun nanti yang terpilih pemimpinnya sebagai gubernur harus pro ke masyarakat, terutama terkait lingkungan yang ada di wilayah Jakarta, karena memang sudah sangat rentan ya, sudah sangat bahaya polusi di mana-mana. Harapan ke depannya, entah gubernur siapapun yang terpilih, pokoknya dia ramah disabilitas, peduli disabilitas, dan juga mengakomodir semua kebutuhan teman-teman disabilitas. Pemimpin yang diharapkan yang pertama tidak transfobia kali ya dengan isu kawan-kawan ragam identitas gender dan seksual. Tidak lagi membeda-bedakan antara masyarakat dengan satu kelompok lain gitu. Jadi lebih ramah dan lebih mendengar aspirasi masyarakat tanpa harus memandang identitas gender dan seksualnya. Atau minimal dia bisa melihat secara langsung dan merasakan secara langsung gitu ya pelayanan yang mereka berikan itu ya. Karena transportasi umum ini kan sebenarnya ya semua orang bisa pakai, dan mungkin mereka punya fasilitas atau ya protokolnya segala macam, tapi saya rasa tidak ada salahnya mereka juga memberikan contoh kepada warga kotanya bahwa ya mereka juga sama gitu kayak kita, orang-orang yang setiap hari mungkin harus naik transportasi umum, dan dari situ pun akhirnya mungkin saja akan berkembang gitu ya, rasa mereka harus mengembangkan sistem ini, mereka ada rasa kepemilikan, nggak melulu di dalam mobil. PIN itu tentu saja yang pertama adalah dengan visi tadi yang saya bilang, visi tentang kota yang mengutamakan manusia, mengutamakan warganya manusia, bukan mesin, bukan gedung gitu kan. Nah, kedua bagaimana dia mengutamakan itu? Kalau dari sisi transportasi, dia memberi pilihan yang lebih banyak, bukan hanya mereka yang punya kendaraan bermotor pribadi.